bersama kita mencatat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari OPD, dari Mas Media, serta Bapak Ibu yang berkenan hadir di channel YouTube BPS Kota Surakarta yang kami hormati, kami banggakan. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun 2026 membawa kita lebih kebaikan, keberkahan, dan menuju Indonesia sukses, maju, Indonesia emas. Di kesempatan kali ini 5 Januari 2026 BPS merilis indikator strategis yang setiap bulannya kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua, diantaranya perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian ada perkembangan pariwisata dan tingkat penghunian hotel. Sebelum saya masuk ke indeks harga konsumen yang akan kami sampaikan, beberapa catatan kami terkait dengan fenomena dan peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung itu menjadi penunjang atau penyebab dari kenaikan atau perubahan harga yang terjadi. Di antaranya adalah kenaikan harga emas di pasar internasional sepanjang 2025, kemudian meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur ayam ras di beberapa bulan terakhir. Kemudian dari faktor cuaca juga menjadi catatan kami karena menyebabkan terganggunya produksi pangan khususnya untuk komoditas hortikultura dan penerapan beberapa diskon tarif yang diterapkan oleh pemerintah selama 2025, di mana pemerintah telah menerapkan berbagai program diskon dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya ada diskon tarif listrik selama Januari-Februari, kemudian tarif kereta selama libur panjang dan libur Nataru, diskon tarif jalan tol, tarif angkutan udara, serta perkembangan beberapa harga BBM non subsidi karena Pertamina beberapa kali melakukan penyesuaian harga BBM menyesuaikan dari harga internasional. Itu catatan yang kami rekap di tahun 2025. Kami sampaikan untuk inflasi bulan Desember 2025. Inflasi man-to-man dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Kota Surakarta tercatat 0,46%. Kemudian untuk year on year-nya dan year to date-nya karena pembandingnya sama, yaitu di bulan Desember 2024, maka angkanya sama 2,79.
menjadi catatan bagi kita semua, ini masih dalam rentang target pemerintah yang menargetkan 2,5 plus minus 1. Jadi posisi ini masih dalam rentang target pemerintah. Kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu semua, di posisi Desember 2025 ini, inflasi mantumannya relatif lebih rendah dibandingkan Desember tahun lalu. Artinya walaupun beberapa komoditas beberapa bulan terus mengalami kenaikan, tetapi dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya, pengendalian ini tetap terjaga. Dari kelompok pengeluaran yang ada, beberapa mengalami inflasi, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu 1,53. Kemudian diantaranya adalah transportasi, di sini tercatat 0,28, perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,22, sedangkan yang lainnya mungkin kenaikannya tidak begitu signifikan. Dan ada beberapa kelompok yang juga mengalami perubahan harga cenderung menurun. Di antaranya adalah pakaian dan alas kaki, serta informasi komunikasi dan jasa keuangan. Jika dilihat lebih detail terkait dengan komoditas yang memberikan andil dari inflasi mantuman, cabai rawit ini masih mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Daging ayam, bensin tadi karena ada beberapa kebijakan harga BBM, bawang merah dan telur ayam ras. Saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu semua, untuk cabai rawit ini selama tahun 2025 muncul sebagai komoditas penyumbang andil sebanyak 5 kali. Kemudian yang lain tadi Pak, daging ayam ras itu muncul sebanyak 4 kali, telur juga 4 kali. Jadi termasuk adalah cabai merah juga 4 kali. Sebenarnya setiap tahun komoditas-komoditas yang memberikan pengaruh atau andil itu sudah terpola. Kemudian komoditas lain yang juga memberikan andil deflasi dari kondisi Desember 2025 adalah cabai merah. Cabai merah justru bulan ini memberikan andil terhadap deflasinya. Kacang panjang, angkutan udara karena tadi ada program pemerintah diskon transport liburan Nataru, buncis dan bayam. Ini untuk kondisi penjelasan inflasi mantuman dibandingkan dengan bulan Desember ini dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan kami sampaikan kepada Bapak Ibu karena selama ini yang menjadi perhatian pemerintah adalah inflasi year on year-nya sebesar 2,79. Kita lihat di sana untuk 2,79 ini kelompok pengeluaran yang memberikan andil masih dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Terbesar di sana sebesar 4,61%. Kemudian kelompok yang memberikan andil inflasi juga terbesar adalah kesehatan, inflasi terbesar 3,26, kemudian penyedia makan dan minum restoran 3,2, pendidikan 1,91 karena
di beberapa bulan biaya perguruan tinggi juga memberikan andil di sana. Sedangkan untuk tahunan hanya di kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga yang mengalami deflasi sebesar 0,75. Untuk tahunan year on year, komoditas yang memberikan penyumbang tadi karena harga emas sepanjang 2025 mengalami kenaikan, di sana menjadi komoditas penyumbang terbesar dari inflasi year on year-nya. Emas perhiasan, masih ada cabai rawit, cabai merah, daging, dan beras untuk tahunan. Sedangkan yang penyumbang deflasi komoditasnya disumbang oleh bawang putih, telepon seluler, sabun deterjen, pengharum, cucian dan pelembut, serta tiket kereta api. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di penghujung tahun 2025 yang kami sampaikan. Kami lanjutkan dengan indeks perkembangan statistik pariwisata. Tingkat penghunian kamar hotel di Kota Surakarta di bulan November, sekali lagi ini kondisinya bulan November karena masih ada lag 1 bulan. Secara rata-rata tercatat untuk hotel bintang 50,50%. Jadi lebih dari 50% okupansi dari hotel bintang di bulan November itu terpenuhi. Angka tersebut keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi ada penurunan 3,38 yang sebelumnya tercatat 53,88. Tingkat penghunian kamar hotel tertinggi tercatat sebesar 57,62% terjadi di hotel bintang 4 dan hotel bintang 5 4+. Sedangkan TPK terendah terjadi di hotel bintang 1. Di sana tercatat 37,09%. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2024, TPK di hotel bintang itu secara rata-rata turun 1,76 poin. TPK hotel non bintang di bulan November 2025 tercatat sebesar 25,46%. Ini juga mengalami penurunan sebesar 1,7 poin dibandingkan bulan Oktober, di mana di bulan Oktober tercatat 27,16. Kami lanjutkan dengan rata-rata lama menginap dari hotel yang ada di Kota Surakarta. Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di bulan November 2025 tercatat 1,47 hari. Ini sedikit mengalami kenaikan yaitu 0,02 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang yang terlama terjadi di hotel bintang 4+ dan hotel bintang 4 dan 5 yaitu 1,68 hari, sedangkan rata-rata lama menginap yang terendah itu terjadi di hotel bintang 1 yaitu 1,11 hari. Rata-rata lama menginap tamu hotel non bintang
itu tercatat 1,1 hari, tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang pada bulan November itu tercatat 2,8 yang hijau. Ini juga mengalami kenaikan 0,57 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang sebelumnya di bulan sebelumnya tercatat 2,23 hari. Rata-rata lama menginap tamu asing terlama pada hotel 4 dan 5 yaitu 3,01 hari, dan terendah pada hotel bintang 3 yaitu 1,42 hari. Untuk yang non bintang rata-rata tamu menginap 1 hari. Untuk tamu domestik di hotel bintang bulan November itu tercatat 1,45 hari. Ini juga mengalami kenaikan sedikit 0,01 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Dan rata-rata lama menginap untuk tamu domestik terlama itu terjadi di hotel bintang 4 plus yaitu hotel 4 dan 5 yaitu 1,64 hari, dan terendah di hotel bintang 1. Untuk yang non bintang itu rata-rata lama menginapnya tercatat 1,11 hari, dan ini pun juga mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian untuk indikator transportasi udara yang kami catat dari Bandara Adi Sumarmo dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa untuk keberangkatan penumpang angkutan udara dari Bandara Adi Sumarmo di bulan November 2025 itu tercatat 39.334 orang. Ini juga mengalami penurunan sebesar 6,62% dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat ini terdiri dari 37.299 penumpang domestik dan 2035 adalah penumpang internasional. Sedangkan dari kedatangan, jumlah penumpang angkutan udara yang datang melalui Bandara Adi Sumarmo sebanyak 36.627 orang. Ini mengalami penurunan juga sebesar 8,95% dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah penumpang angkutan ini terdiri dari 34.664 orang penumpang domestik dan 1.963 orang penumpang internasional. Berdasarkan bandara tujuan di Adi Sumarmo bulan November, kita dapat sampaikan kepada Bapak Ibu semua, baik tujuan Denpasar maupun Suta di bulan November itu lebih rendah dibandingkan bulan Oktober, baik itu di kedatangan maupun di pemberangkatan. Jadi untuk kedatangan November itu di Adi Soekarno-Hatta tercatat 29.305 yang sebelumnya di bulan sebelumnya tercatat 32.893. Kemudian keberangkatan di Novembernya 32.000
dan 34.620. Itu untuk tujuan bandara yang di domestik. Sedangkan tujuan bandara yang internasional dari Adi Sumarmo di November baik kedatangan maupun keberangkatan mengalami kenaikan. Di November tercatat 1963, ini naik dari Oktober 1383, sedangkan yang berangkat di November 2035 yang sebelumnya tercatat 1381. Kami juga memberikan satu informasi kepada Bapak Ibu semua terkait dengan tadi okupansi, walaupun masih sekitaran 50% dari okupansi yang ada dari hotel yang ada di Kota Surakarta. Itu kan rata-rata dari beberapa hotel bintang yang tersebar di Kota Surakarta. Tetapi dapat dibayangkan bahwa secara analisa kami dapat sampaikan untuk okupansi tertinggi di tahun ini sampai dengan bulan November, karena kita catatkan masih November tahun ini sampai 84,95. Jadi okupansi tertinggi dari hotel yang ada di Kota Surakarta itu sebenarnya ada yang sampai 84,95. Tapi tahun lalu itu ada sampai 94,67%. Jadi artinya kalau bisa kita analisa, memang di bulan yang sama dari tahun 2025 dibandingkan 2024 memang rata-ratanya turun dan okupansi tertingginya juga mengalami penurunan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua secara detail. Seluruh materi atau naskah dapat Bapak Ibu akses di Surakarta Kota bps.go.id. Dan sekali lagi, BPS selalu berkomitmen untuk menyampaikan update data strategis untuk setiap bulannya dalam rangka menuju Satker BPPM Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Dan tidak lupa kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa tahun ini kita akan menyelenggarakan kegiatan sensus ekonomi, tentunya dengan kolaborasi dan support dari Bapak Ibu semua. Kegiatan sensus ekonomi sangat-sangat kami butuhkan untuk data ekonomi yang nantinya akan dapat kita manfaatkan bersama. Monggo kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Kami persilahkan dari Bapak Ibu yang berkesempatan hadir saat ini terkait dengan inflasi yang ada, dari Mas Berta dari